Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan coba membahas mengenai normalisasi data di dalam suatu database. Normalisasi adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi di dalam basis data. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu normal pertama, atau di sini 1NF, hingga paling ketat normal kelima, atau di sini 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat ketiga, atau normalisasi di tingkat ketiga, 3NF atau BCNF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi di sini normalisasi itu proses menghilangkan redundansi data. Satu tabel, misal Anda mengekspor data dari Excel. Ya, Excel itu kan biasanya kan hanya terdiri dari kolom, ya, dan baris. Nah, kolom-kolom itu berisikan data-data. Nah, biasanya data yang diekspor dari Excel menggunakan SQL Server itu membentuk satu tabel yang tidak normal. Ya, banyak data-data kembar, banyak data-data yang seharusnya bisa dipisah menjadi beberapa tabel. Nah, proses itu dinamakan dengan proses normalisasi data. Jika kriteria ketiga atau BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau third normal form. Ya. Tabel universal. Nah, ini tabel universal ini adalah contoh tabel ekspor dari Excel. Di sini hanya terdiri dari satu tabel, ya, dengan banyak kolom. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan bukan merupakan tabel yang baik. Contoh. Nah, ini contoh tabel NIM, nama, alamat, kode kuliah, nama kuliah, SKS, kode semester, nilai huruf, nama dosen, alamat dosen. Anda perhatikan di sini. Satu mahasiswa bisa mempunyai satu alamat, bisa mempunyai banyak mata kuliah di sini. Jadi seharusnya ini menjadi satu tabel mahasiswa, ini menjadi satu tabel mata kuliah. Dengan relasi di sini one, di sini many. Ya. Kalau banyak mata kuliah, otomatis SKS-nya juga banyak. Semesternya juga banyak, karena satu mahasiswa ini ya itu bisa terdiri dari 8 semester. Semester 1 mata kuliahnya apa, semester 2 mata kuliahnya apa, semester 3 mata kuliahnya apa. Nah, dari tiap-tiap mata kuliah itu bisa mendapatkan nilai. Ya, mata kuliah ini nilai ini, mata kuliah ini nilai ini. Itu belum kalau satu mata kuliah ditempuh 2 atau 3 kali. Jadi misal ini, Abdullah menempuh mata kuliah software perkantoran. Nilai pertama A, atau nilai pertama C lah. Terus mata kuliah ini diulang. Nilai kedua dapat B, terus diulang lagi, nilai ketiga dapat A. Nah, di sini akan terjadi tumpukan banyak data. Satu mahasiswa mengambil mata kuliah sampai 3 kali, nilainya 3, di sini dosennya juga double-double. Ya. Kita lihat di sini, ini dosen, imam, alamatnya sama. Ya, di sini yang berbeda hanya nama mahasiswa dan alamat saja. Mata kuliah sama, SKS sama, kode semester sama, nilai beda, dosennya sama. Ya. Harusnya ini bisa dipecah jadi berapa tabel? Tabel mahasiswa sendiri, tabel mata kuliah sendiri, tabel nilai sendiri, tabel dosen sendiri. Karena ini file ekspor dari Excel, ya. Maka ya yang terjadi ya seperti ini, semuanya jadi satu dalam satu tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Next. Bentuk normal, di sini ada 5. Normal pertama, first normal form atau 1NF. Bentuk kedua, second normal form atau 2NF. Bentuk ketiga, third normal form atau 3NF, ya, atau di sini disebut dengan BCNF, Boys Code Normal Form, ya. Bentuk keempat 4NF dan bentuk kelima 5NF. Biasanya itu normalisasi hanya sampai ke bentuk ketiga. Di sini sudah cukup
tabel sudah dinyatakan valid ya, tidak ada redundansi, dia bisa berelasi dan siap digunakan untuk pengolahan database. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel memiliki atribut bernilai banyak, multi-value atribut atau atribut composite. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, ini bentuk normal pertama. Ya, kita lihat contohnya. Di sini ada tabel name, nama, hobi. Name, nama, hobi. Atau dipecah menjadi seperti ini. Name, nama, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah, tabel ini tidak memenuhi syarat 1NF. Kenapa? Karena di sini ini masih bisa dipecah. Ada hobi 1, ada hobi 2, ada hobi 3. Ya. Kita lihat implementasinya di dekomposisi. Jadi tabel itu dipecah menjadi dua tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, NIM dan nama. Yang kedua ada tabel hobi, NIM dan hobi. Jadi tabel ini berelasi dengan ini. Yang jadi relasinya apa? Di sini ada primary key yaitu NIM. Di sini ada primary key NIM. Di sini satu mahasiswa, di sini banyak. Kita lihat di sini NIM 001 Heri Susanto. Berelasi ke sini, di sini ada ada 3. 001, 001, 001. Hobinya sepak bola, membaca komik dan berenang. Maka di sini disebut relasi one to many. Nah, ini memenuhi normal pertama. Ya. Next. Contoh 2. Jadwal kuliah, ada kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jadi jadwal ini diisi hari dan jam. Maka jadwal ini bisa dipecah lagi, ya. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadwal ini dipecah jadi dua, jadwal hari dan jadwal jam. Jadi tabel yang terbentuk ada kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, dan jadwal jam. Ya. Next. Bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi 1NF. Ya. Jadi bentuk normal kedua itu syaratnya harus normal pertama dulu. Sebuah tabel tidak memenuhi bentuk kedua jika ada atribut yang ketergantungannya atau functional dependency hanya tergantung pada sebagian primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Kita lihat contoh. Nah, di sini ada NIM, nama, alamat, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan nilai huruf. Tabel ini memenuhi normal pertama, tapi tidak memenuhi normal kedua. Untuk memenuhi normal kedua, harus memenuhi normal pertama. Oke, ini sudah benar, memenuhi normal pertama. Terus yang syarat selanjutnya, tidak memenuhi normal kedua, karena NIM dan kode mata kuliah yang dianggap primary key, sedangkan mahasiswa ini tidak tergantung pada dua ini. Ya, jadi simbol ini membacanya, nama mahasiswa tidak tergantung pada dua primary key ini, hanya tergantung pada sebagian primary key. Kita lihat syaratnya tadi. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya hanya tergantung pada sebagian primary key. Nah, ini poin 2 ini. Jadi, nama mahasiswa itu hanya tergantung pada NIM, kode mata kuliah enggak. Alamat mahasiswa hanya tergantung pada NIM. Di sini mahasiswa NRP itu NIM ya. Kode mata kuliah tidak. Makanya ini panah dicoret, ini panah dicoret. Nama mata kuliah itu tidak tergantung pada NIM, tapi tergantung pada kode mata kuliah. SKS itu tidak tergantung pada NIM, tergantung pada kode mata kuliah. Maka ini panah dicoret juga. Kalau yang ini nilai huruf sudah benar, tergantung pada
NIM mahasiswa dan kode mata kuliah, maka diketahui nilai hurufnya. Cuman yang 4 field ini 1, 2, 3, 4 ini tidak tergantung. Ya. Tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Dekomposisi itu dipecah. Yang pertama, ini nilai huruf tergantung pada mahasiswa, tergantung pada NIM dan kode mata kuliah. Jadi ini yang terakhir ini jadi satu tabel. Nah, ini jadi satu tabel. Terus yang tergantung pada NIM itu ada nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, ini dan ini, dua ini tergantung pada NIM. Maka dia dipisah sendiri menjadi tabel kedua. Terus yang ketiga, ini ada nama mata kuliah dan SKS mata kuliah tergantung pada kode mata kuliah. Maka di sini dia menjadi normal, menjadi bentuk tabel ketiga. Nah, di sini yang pertama, kondisi pertama ini diberi nama tabel nilai. Yang kedua, tabel kedua diberi nama tabel mahasiswa. Yang ketiga diberi nama tabel mata kuliah. Maka untuk ini ya memenuhi normal pertama dan memenuhi normal kedua setelah dia menjadi 3 tabel. Tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah dengan atribut masing-masing ini. Yang bergaris bawah ini dia sebagai primary key ya. Bentuk normal ketiga atau 3NF terpenuhi jika memenuhi bentuk normal kedua. Ya, jadi untuk normal ketiga harus memenuhi normal pertama dan normal kedua berarti. Dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Ya, contohnya di sini ada NIM, nama, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Setelah dicek, di sini provinsi dan kota itu tergantung pada kode pos. Padahal yang menjadi primary key itu NIM. Ya. Nama tergantung NIM, alamat tergantung NIM. Cuma di sini ada kota, provinsi, dan kode pos. Provinsi dan kota tergantung pada kode pos. Maka tabel ini harus didekomposisi menjadi mahasiswa. Di sini ada NIM, nama, alamat, dan kode pos. Terus kode pos sendiri itu terdiri dari alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Ada 2 tabel dan ini berelasi menggunakan field kode pos. Di sini ada kode pos, di sini ada kode pos. Ya. Oke, sekian dulu kuliah dari saya membahas mengenai normalisasi data. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, silahkan Anda absensi online di bawah. Tetap semangat, terus belajar, jangan kemana-mana, kita di rumah aja. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.